Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Putri Utami. Saya adalah mahasiswi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam video ini, saya akan membahas tentang zakat. Materi ini ditujukan kepada siswa tingkatan Madrasah Aliyah kelas 10 semester ganjil. Selamat menyaksikan. Dalam video ini, ada 4 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, yaitu tentang ketentuan Islam tentang zakat. Yang kedua, ketentuan dan identifikasi perundang-undangan tentang zakat. Yang ketiga, menerapkan cara pelaksanaan zakat sesuai ketentuan perundang-undangan. Dan yang keempat, hikmah pelaksanaan zakat. Langsung pada pembahasan yang pertama, yaitu ketentuan Islam tentang zakat. Pengertian zakat. Zakat menurut bahasa adalah bersih, bertambah atau ziyadah dan terpuji. Sedangkan menurut istilah atau syarak, zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang dikeluarkan untuk beberapa golongan khusus dengan persyaratan tertentu, atau bisa diartikan dengan sesuatu yang hukumnya wajib diberikan dari sekumpulan harta benda tertentu menurut sifat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya. Nah, hukum mengeluarkan zakat adalah fardu ain bagi orang yang telah memenuhi syarat-syaratnya. Adapun dasar hukum dari zakat terdapat pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahul azim. Artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Selanjutnya yaitu macam-macam zakat. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut tentang macam-macam zakat, perlu diketahui bahwa orang yang berkewajiban membayar zakat disebut dengan muzaki. Sedangkan orang-orang yang berhak menerima zakat atau golongan yang berhak menerima zakat disebut dengan mustahik. Kembali kepada macam-macam zakat. Secara garis besar, zakat dibagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama zakat fitrah dan yang kedua zakat mal. Zakat mal sendiri terdapat beberapa jenis, yaitu zakat an'am atau zakat binatang ternak, terus zakat emas dan perak, zakat hasil pertanian, yaitu tanaman dan buah-buahan, terus zakat harta perniagaan, zakat hasil tambang, dan zakat rikas atau harta terpendam. Pembagian zakat yang pertama yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah disebut juga dengan zakat jiwa atau zakatul nafs, karena tujuan dari zakat fitrah sendiri adalah membersihkan jiwa. Zakat fitrah menurut istilah atau syarak adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang mereka menemui sebagian atau keseluruhan bulan Ramadan dan bulan Syawal yang berupa makanan pokok sesuai kadar yang telah ditentukan oleh syarak. Zakat fitrah hanya dikeluarkan setahun sekali, yaitu pada hari raya Idul Fitri, dan pembagiannya diprioritaskan untuk fakir miskin, karena maksud utamanya adalah untuk membantu fakir miskin pada hari raya Idul Fitri. Zakat fitrah dikeluarkan setiap individu atau perorangan sebanyak 2,5 kg atau 3,5 liter makanan pokok. Waktu mengeluarkan zakat fitrah yang paling utama adalah sesaat menjelang sholat Idul Fitri, namun juga boleh 1 atau 2 hari sebelumnya. Jika dikeluarkan setelah Idul Fitri, fungsinya bukan lagi zakat fitrah, tetapi berubah sebagai sedekah biasa. Pembagian yang kedua yaitu zakat mal. Zakat mal atau biasa disebut dengan zakat harta adalah mengeluarkan sebagian harta
yang menjadi hak milik seseorang sesuai dengan ketentuan syariat dengan tujuan untuk membersihkan atau mensucikan harta tersebut. Allah berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna shalataka sakanun lahum wallahu samii'un 'alim. Yang artinya, ambillah sedekah atau zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan harta dan mensucikan jiwa mereka. Dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah mendengar lagi Maha mengetahui. Harta yang dikeluarkan untuk zakat mal harus memenuhi beberapa syarat berikut, yaitu yang pertama, harta yang dimiliki tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal. Yang kedua, milik sendiri atau milkut tam atau kepemilikan penuh perseorangan. Yang ketiga, harta yang berkembang atau produktif dan memiliki potensi untuk dikembangkan, misalnya melalui perdagangan dan lain-lain. Yang keempat, mencapai pada takaran jumlah minimal pengeluaran atau yang dinamakan dengan nisab. Yang kelima, mencapai 1 tahun kepemilikan atau yang dinamakan dengan 1 haul. Dan yang keenam, yaitu sudah terpenuhi kebutuhan pokok dan yang dikeluarkan zakat tersebut adalah kelebihan dari kebutuhan pokok tersebut. Kemudian, adapun jenis-jenis dari zakat mal adalah yang pertama, yaitu zakat an'am atau zakat binatang ternak. Binatang ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya meliputi unta, sapi, kerbau, dan kambing. Syarat wajib zakat atas pemilik binatang tersebut adalah telah mencapai 1 nisab dan dimiliki 1 tahun dengan makanan yang tidak perlu diberi sendiri atau dikembalakan di padang rumput secara gratis. Selain itu, binatang ternak yang dipakai untuk bekerja seperti digunakan untuk membajak sawah atau menarik gerobak, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Selanjutnya yaitu zakat emas dan perak. Yang dimaksud dengan zakat emas dan perak adalah ketika seseorang memiliki emas dan perak yang telah mencapai syarat dan ketentuan, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Syarat dan ketentuan zakat emas dan perak bagi pemilik emas dan perak adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, Islam, yang kedua, merdeka, yang ketiga, milik yang sempurna atau milkut tam, yang keempat, sampai pada 1 nisab, dan yang kelima, sampai 1 tahun disimpan atau mencapai 1 haul. Untuk nisabnya emas dan perak adalah untuk emas, nisabnya yaitu ketika emas itu sudah mencapai 93,6 gram yang dimiliki pada 1 tahun, maka kadar kewajiban mengeluarkan zakatnya adalah 2,5%. Sedangkan untuk perak, nisabnya yaitu 624 gram yang sudah dimiliki pada waktu 1 tahun dan kadar zakat yang harus dikeluarkan sebesar 2,5%. Sedangkan nisab zakat an'am adalah seperti tabel berikut ini. Yang ketiga yaitu zakat hasil pertanian yang berupa tanaman dan buah-buahan ataupun sejenisnya. Biji-bijian atau buah-buahan juga harus dikeluarkan zakatnya jika sudah mencapai syarat dan ketentuan. Adapun syarat bagi pemilik tanaman tersebut adalah yang pertama, Islam, yang kedua, merdeka, yang ketiga, milik yang sempurna atau milkut tam, yang keempat, sampai pada nisabnya, yang kelima, ditanam oleh manusia, dan yang keenam, tanaman tersebut mengenyangkan dan tahan disimpan pada waktu yang lama. Adapun nisab zakat pertanian seperti tabel berikut ini. Yang keempat yaitu zakat rikas atau zakat barang temuan,
Yang dimaksud dengan barang temuan ini adalah barang-barang yang berharga yang terpendam, milik atau peninggalan orang terdahulu. Barang atau harta temuan ini wajib dizakati dengan ketentuan nisab yang sama dengan emas, yaitu 93,6 gram. Sedangkan zakatnya adalah sebesar 20% dari barang temuan tersebut. Mustahik zakat. Mustahik zakat adalah orang atau golongan yang berhak menerima zakat. Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Dalam hal ini, berdasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. Untuk mengetahui lebih lanjut makna ayat tersebut akan saya jelaskan sebagai berikut. Orang-orang atau golongan yang berhak menerima zakat itu ada 8. Yang pertama yaitu fakir. Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan usaha atau mempunyai harta dan usaha yang sangat terbatas sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri beserta orang-orang yang harus dibiayainya, sedangkan orang yang akan menjaminnya juga tidak ada. Yang kedua yaitu miskin. Miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan namun penghasilannya tidak dapat mencukupi kebutuhannya sendiri dan keluarganya sehingga dia butuh pertolongan orang lain. Yang ketiga yaitu amil. Amil adalah orang yang bekerja mengurus atau mengumpulkan zakat, sedangkan dia tidak memperoleh gaji atau upah selain dari pembagian zakat tersebut. Yang keempat adalah mu'alaf. Arti dari mu'alaf yaitu orang yang baru saja masuk Islam dan imannya masih cukup lemah. Yang kelima, ar-riqab. Ar-riqab adalah hamba sahaya atau budak yang telah dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh menebus dirinya. Hamba sahaya atau budak itu diberi zakat sekadarnya untuk menebus dirinya. Yang keenam, yaitu gharim. Gharim adalah orang yang banyak hutang, baik untuk diri sendiri maupun untuk menjamin hutang orang lain. Oleh karenanya, mereka berhak memperoleh pembagian zakat sekedar untuk melunasi hutang-hutangnya. Yang ketujuh yaitu fisabilillah. Fisabilillah adalah bala tentara yang tidak digaji atau tidak dibayar. Pada masa kini, fisabilillah diartikan tidak hanya sekedar bala tentara, namun juga diartikan orang-orang yang berjuang dan berkepentingan dalam agama, seperti orang-orang yang mensyiarkan Islam, pembangunan masjid, sekolah, dan lain-lain. Dan yang terakhir, yaitu Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan, yang membutuhkan pertolongan berupa ongkos untuk melanjutkan perjalanan sampai pada tempat yang dituju. Ia berhak memperoleh bagian zakat selama perjalanannya tidak untuk bermaksiat. Ada juga yang menafsirkan bahwa fisabilillah adalah musafir atau orang yang mengadakan perjalanan dari negeri zakat atau melalui negeri zakat yang lain. Pembahasan yang kedua yaitu ketentuan dan identifikasi perundang-undangan tentang zakat. Indonesia merupakan salah satu negara hukum yang mana di dalamnya terdapat banyak sekali masyarakatnya yang menganut agama Islam. Maka sudah seharusnya masalah-masalah keagamaan di dalam Islam mendapat perhatian dari negara. Di antara syariat Islam yang sudah diakomodir negara sehingga menjadi hukum positif atau hukum perundang-undangan adalah masalah zakat. Peraturan tentang zakat di Indonesia dijelaskan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, yang mana
undang-undang ini adalah undang-undang yang menggantikan undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengolahan zakat. Di dalam undang-undang ini terdapat 11 bab dan 47 pasal. Di dalam bab 1 terdapat beberapa istilah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, istilah tentang pengolahan zakat. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Yang kedua yaitu pengertian dari zakat. Zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Ada pula istilah muzaki dan mustahik yang sudah dibahas di awal pembahasan. Pembahasan yang ketiga yaitu menerapkan cara pelaksanaan zakat sesuai dengan perundang-undangan. Pada awal pembahasan sudah disebutkan tentang zakat dalam sudut pandang Islam dan juga perundang-undangan. Sekarang waktunya untuk menerapkan cara pelaksanaan zakat sesuai dengan perundang-undangan. Berikut ini akan kita pelajari tentang contoh penerapan zakat mal dalam bidang pertanian. Zakat pertanian berupa padi akan dibayarkan setiap panen apabila telah mencapai nisab, yaitu 750 kg beras. Adapun besaran zakat jika airnya memerlukan biaya adalah sebesar 5%. Sedangkan jika tidak memerlukan biaya air, maka zakat yang dikeluarkan adalah 10%. Contoh, hasil panen Bapak Retno pada musim panen ini adalah 4.500 kg padi. Perlu diketahui bahwa sawah milik Bapak Retno menggunakan sistem tada hujan, sehingga airnya tidak memerlukan biaya sama sekali. Cara menghitung zakat Bapak Retno adalah sebagai berikut. Diketahui hasil panen sebesar 4.500 kg, sedangkan nisab zakat adalah 750 kg. Jadi, hasil panen Bapak Retno sudah melebihi nisab. Karena sawah milik Bapak Retno memakai air hujan, maka besaran zakat yang wajib dikeluarkan adalah 10%. Perhitungannya adalah kadar wajib zakat dikali dengan hasil panen sama dengan jumlah zakat, atau 10% dikali 4.500 kg sama dengan 450 kg atau 4,5 kuintal padi. Jadi, zakat yang harus dikeluarkan Bapak Retno adalah sebesar jumlah 4,5 kuintal padi. Kita lanjutkan pada pembahasan yang terakhir, yaitu hikmah melaksanakan zakat. Adapun hikmah yang terkandung dalam pelaksanaan zakat adalah sebagai berikut. 1. Menolong orang yang lemah dan susah agar dapat menunaikan kewajiban terhadap Allah dan terhadap makhluk Allah, yaitu masyarakat. 2. Membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak tercela, serta mendidik diri agar bersifat mulia dan pemurah dengan membiasakan membayar amanat kepada orang yang berhak dan berkepentingan. 3. Zakat merupakan sebagai bentuk ucapan syukur dan terima kasih atas nikmat kekayaan yang diberikan oleh Allah. 4. Menghindari kejahatan-kejahatan yang timbul dari orang miskin atau susah tersebut yang kekurangan dalam hal kebutuhan sehari-hari. 5. Zakat mampu mendekatkan dan mempererat hubungan antara si miskin dan si kaya. Alhamdulillah, telah tuntas sudah pembahasan materi tentang zakat kali ini. Semoga dapat memberi kemanfaatan dan keberkahan bagi siapapun yang menonton video ini. Saya mengucapkan terima kasih dan memohon maaf jika ada kata atau kalimat yang kurang berkenan di hati para pendengar semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.